Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube Sang Pencerah Anak Bangsa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang inner beauty. Apa sih itu inner beauty dan manfaatnya apa, tujuannya apa? Bersama narasumber kita, Guru Syahbudi Barmesta. Selamat malam. Assalamualaikum Guru. Dan bersama kakak-kakak yang sudah ada di sini, yang kebetulan juga sudah mengikuti kelas inner beauty. Gimana kan? Ya betul. Jadi sebagai yang sudah pernah mengikuti kelas inner beauty, kita juga mau sharing tentunya dengan penjelasan yang lebih lengkap dari guru kita, yaitu apa sih inner beauty? Sesungguhnya inner beauty itu apa, Guru? Boleh Guru bantu jelaskan ke teman-teman semua. Oke. Jadi apa sih yang menjadi pertanyaan adalah apa sih inner beauty? Inner beauty itu adalah sesuatu yang timbul dalam diri kita yang bisa dikembangkan menjadi potensi yang baik itu buat kecantikan, baik buat kesehatan, juga buat kita untuk menjadi seorang marketing. Nah, inner beauty adalah suatu ciptaan Allah yang ada pada diri manusia, bisa dibangkitkan oleh cara-cara tertentu. Ada orang yang kita lihat cantiknya alami, menariknya alami. Ada yang cantiknya karena oleh produk tertentu. Nah, inner beauty adalah mengembangkan potensi yang Tuhan beri kepada kita agar potensi itu menjadi bermanfaat. Seperti aura kita menjadi baik dengan latihan yang akan kita pola. Inner beauty lebih cenderungnya selain untuk mempercantik diri, kecenderungannya untuk memperbaiki akhlak. Nah, akhlak di situ dimana kita belajar introspeksi diri sebagai hamba Tuhan untuk mengenal Tuhan secara baik. Dengan mengenal Tuhan berarti kita mengenal ciptaan di sekitarnya. Maka inner beauty adalah pengembangan dari diri untuk suatu perbuatan lebih baik. Adapun efek setelah itu adalah mempercantik wajah untuk seorang melihat kita terasa tertarik. Seringkali kita melihat ada orang yang kelihatan cantik, tapi kita bosan. Nah, ada yang kita lihat orang yang biasa aja, tapi kita menarik melihatnya. Nah, itu akibat inner beauty yang sudah keluar dari diri orang itu. Gitu. Kurang lebih begitu. Nah, pasti tentunya teman-teman pada pengen tahu dong, bagaimana cara mengeluarkannya itu, Guru. Cara untuk inner beauty kita bagaimana itu keluar, supaya, Guru. Kita itu terlihat alami. Cantik alami ya, tadi kan Guru bilang cantik alami, Masya Allah ya, mudah-mudahan kita bisa termasuk orang lain ya Allah. Cantiknya gak pakai cara kita bisa mengeluarkan inner beauty sendiri. Oke. Pasti setiap metode ada caranya. Inner beauty tidak semata-mata bisa bangkit dengan sendirinya. Pasti ada pola-pola. Kalau di dunia timur, di Cina atau di Mesir, mereka melatih inner beauty dengan cara bermeditasi, yoga, senam pernapasan, dan banyak hal. Di dunia kita sendiri, di khususnya Indonesia, bahwa inner beauty itu cenderung dipersempit menjadi kayak kecantikan yang dipaksakan, seperti menanam sesuatu di tubuh, nah agar kelihatan cantik. Nah, di tempat kita, di diri kita, sebenarnya kita latih caranya dengan bermeditasi, dengan mengaktifkan kelenjar-kelenjar atau cakra yang ada pada dalam diri kita. Kita buka dengan menggunakan bioenergi tenaga dalam kita, dan akhirnya si cakra tadi akan menghasilkan aura yang akan positif bagi diri kita. Oh, jadi kalau di tempat lain mungkin ada beberapa yang menggunakan kayak semacam sesuatu yang dimasukkan ke tubuh. Iya. Kalau di sini tuh nggak ada ya. Sama sekali tidak ada. Iya, sama sekali. Jadi memang pengolahan inner beauty sendiri memang melalui tekniknya meditasi dan ada beberapa cakra-cakra yang memang yang kita buka, kita rangsang ya. Jadi inner beauty di sini adalah ketika kita terlatih meditasinya, terlatih pola hidup kita, maka inner beauty itu akan dengan sendirinya mendewasakan kita untuk lebih baik ke depan. Selain itu inner beauty, kalau kita latih dengan pola hidup yang sehat, dengan kesinambungan olahraga yang teratur,
di dalam diri manusia banyak sel-sel DNA yang tertidur, sel kecantikan yang tertidur. Nah, dunia barat menurut kami pernah mengadakan satu riset bahwa orang yang terlatih meditasinya, maka kecenderungan sel-sel tubuhnya akan lebih baik berkembangnya dibandingkan orang yang tidak terlatih. Maka dengan cara meditasi pada meditasi tertentu akan merangsang sel-sel kecantikan tadi untuk aktif. Di mana letaknya? Kalau kita mengalami dunia kedokteran selalu ada di sel sulbi atau tulang ekor. Nah, itu kita rangsang melalui sumsum tulang belakang, kita rangsang kepada cara kerja otak untuk mengaktifkan imun tadi agar regenerasi sel kita menjadi lebih baik. Dan ketika sel kita baik, aura kita akan menjadi baik. Itu sebenarnya. Jadi guru jadi teman-teman yang di luar sana tuh nggak usah takut untuk melakukan inner beauty. Kan ada aja yang apain sih inner beauty nanti hanya untuk pemikat ataupun hanya jadi kita banyak yang suka ataupun banyak sebagainya lah ya, komen-komen di luar sana. Berarti kita tuh gak usah takut ya untuk melakukan inner beauty karena memang tujuannya itu banyak banget manfaatnya ya guru ya. Manfaatnya tuh tujuan utama inner beauty adalah satu buat kesehatan, ya, kedua untuk mempercantik diri kita, sudah pasti tapi dari dalam dari dalam, lebih untuk perbaikan pada karakter kita, agar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Maka kan seperti kita melihat sesuatu objek yang indah, tidak semata-mata kita lihat pada satu objeknya aja. Tapi kalau kita selami di dalam, kita akan menemukan objek sebenarnya apa yang membuat itu menjadi tertarik. Nah, objek itu pasti ada di dalam. Nah, inner beauty itulah yang kita bangkitkan hingga terpancar dari tubuh, dari wajah, hingga membuat aura di sekitar kita menjadi nyaman. Jadi orang yang udah terlatih inner beauty-nya akan terasa nyaman apabila berdekatan sama kita. Nyaman. Ya. Seperti saya nyaman sama kamu ya. Gitu. Tapi kalau misalkan bedanya apa sih sama yang pasang susuk gitu? Oke, sangat berbeda. Jauh. Kalau inner beauty dan orang yang memasang sesuatu yang bersifat tidak sesuatu yang kalau bahasa kita susuk, Susuknya. itu sangat berbeda dengan inner beauty. Karena berbedanya sangat jelas. Kalau di susuk itu media yang dipasang ke tubuh dan itu sangat tidak baik buat kesehatan, sangat tidak baik. Kedua, biasa ada unsur metafisikanya. Nah, itu yang bisa jadi bertentangan dengan agama dan sebagainya. Nah, dan sangat tidak saya sarankan untuk menggunakan hal itu. Sedangkan inner beauty di sini adalah tadi membuat cantik itu abadi. Menjadi cantik itu indah. Kalau sekedar cantik banyak, tapi indah ini yang membuat kita berbeda dengan orang. Apakah di sini ada pantangan? Oh tidak. Tidak ada pantangan. Kalau pada metode yang lain mungkin ada pantangan. Ada pantangan kayak makan nggak boleh. Segala ini tuh nggak ada pantangan ya guru ya. Kalau di sini nggak, bebas. Karena Yang nggak ada penting, pasang sesuatu. ya, gitu. yang penting pola pikir, pola hidup kita yang bersifat positif. Inner beauty itu mengajak kita hanya berpikir yang positif. Kecantikannya akan timbul dengan sendirinya. Karena frekuensinya kalau ketika orang pasang susuk, yang cantiknya hanya auranya aja. Auranya. Gitu. Tapi kalau inner beauty sesuatu yang di dalam aura, yaitu dalam diri kita, hati. Nah, itu terpancar kepada medan tubuh, di mana medan tubuh kita ada 7 lapis aura. Nah, setiap aura itu akhirnya menghasilkan energi yang positif. Sedangkan ketika kita memasang sesuatu hanya pada layar aura terdepan saja. Jadi perbedaannya sangat jelas sekali. Artinya kalau kita terlatih untuk meditasi secara konsisten, atau kita ikut kelas inner beauty itu sendiri, itu dari dalam tubuh kita tuh memang bisa diakses untuk memancarkan aura inner beauty itu sendiri ya. Iya. Ya karena kan gini loh guru, biasanya kita tuh semua tahu kalau misalnya meditasi itu bagus untuk diri kita, tapi banyak juga orang yang nggak tahu bagaimana sih caranya meditasi itu gitu kan. Makanya di sinilah guru tuh nanti akan membimbing gitu ya. Membimbing. Bagaimana cara meditasi yang baik dan benar itu untuk membuka aura kita itu, inner beauty kita yang bagus itu seperti apa ya guru ya? Oke. Nah,
saya sedikit jabarkan bahwa apa sih membuat aura kita berkembang, aura kita memancar. Itu tidak terlepas dari cakra-cakra yang ada pada diri kita. Nah, cakra-cakra inilah yang disebut sumber energi yang menghasilkan aura diri kita, baik itu ntar tidak baik ataupun menjadi baik. Di perkembangan cakra inilah yang membuat manusia itu menjadi sesuatu yang maksimal dalam menghasilkan energinya. Maka di tempat kita buka cakra-cakra tadi. Jadi cakra itu memang sudah ada di Sudah ada, dalam Allah ciptakan tubuh setiap kita, manusia, di Allah setiap ciptakan. manusia. Nah, lebih dominan cakranya di mana yang untuk ini? Dia pada cakra jantung, letak di tengah dada, Cakra jantung. dan teresonansi kepada mahkota di tubuh kita. Maka ketika teresonansi, dia akan memancarkan cahaya dan itu akan menjadi satu yang baik. Masya Allah. Intinya Masya Allah. setiap manusia dikasih Allah, dikasih Tuhan potensi untuk memperbaiki diri. Inner beauty itu adalah memperbaiki kecantikan yang Allah simpan di dalam diri manusia, dan itu bisa dibangkitkan. Tapi tidak semua orang bisa membangkitkannya. Metodenya jelas, harus dengan seperti orang yang bisa anak indigo yang bisa melihatnya, karena kan bisa dilihat dari pola perkembangan energi itu sendiri. Jadi ya Kak Stafi, memang aku tuh udah sering banget ikut yoga dari dulu, tapi sedikit berbeda setelah mengikuti kelas guru, kelas inner beauty ini. Jadi memang ada hal lain saat kita meditasi yang memang selama ini tidak ada di kelas yoga. Jadi memang seperti lebih lengkap lah kelas inner beauty guru ini. Lebih spesifik Ya, lagi gitu. jadi memang sangat terasa untuk kita mengeluarkan aura kita itu saat mengikuti kelas inner beauty guru itu. Masya Allah ya. Gimana kalau Kak Stafi atau Kak Yuli setelah mengikuti kelas inner beauty? Ya kalau untuk aku pribadi sama sih sama Kak Uu ya. Aku juga udah sering banget kebetulan Yoga. olahraganya itu yoga dari dulu gitu. Tapi ternyata yoga itu tidak sespesifik ini gitu. Jadi kalau yang saya rasakan di ikut pelatihan untuk Kelas inner kelas beauty inner ya, beauty. kelas inner beauty ini memang lebih apa ya, lebih spesifik. Jadi hal-hal yang tadi itu saya nggak tahu jadi tahu. Oh iya, ternyata di dalam tubuh kita tuh ada cakra-cakra dan itu yang bisa bisa diaktifkan. diaktifkan gitu oleh Aura. guru. Memang guru sendiri masya Allah ya bisa mengaktifkan cakra-cakra yang memang sudah ada di dalam diri Di kita manusia. gitu. Jadi memang sangat rekomen banget sih menurut saya untuk ikut kelas inner beauty sendiri gitu, karena memang bisa melatih atau memancarkan inner beauty yang Dan ada lebih di buat dalam. kita pede Yes, dalam betul pergaulan. banget. Tapi guru, untuk inner beauty sendiri itu kita memang harus mengikuti kelas khusus inner beauty atau memang dia bisa keluar secara alamiah dari diri kita gitu. Iya. Inner beauty itu harus dibangkitkan. Harus dibangkitkan yang mengerti. Ibarat dia itu putri yang lagi tidur. Nah, kecantikan itu akan timbul ketika kita bangkitkan. Berarti harus ada. Maka harus ada ikut emang kelas. ikut kelasnya. Karena emang setiap manusia Tuhan ciptakan yang namanya cakra. Nah, cakra itu sumber-sumber energi yang ada di diri manusia, dan tapi tidak semua cakra itu berfungsi secara maksimal. Nah, di kelas inner beauty ini kita dilatih untuk belajar menjadi seorang yang lebih bijak, lebih dewasa, lebih berani dalam mengambil satu keputusan tindakan. Iya, betul. Nah, inner beauty banyak digunakan oleh kelas-kelas sebelumnya untuk lebih kepada marketing, Bisnis ya guru untuk ya. bisnis, untuk seorang yang menjadi pimpinan di suatu instansi, di suatu tempat kerjanya. Dengan terlatihnya inner beauty, auranya akan semakin memancar. Nah, aura yang memancar indah tadi akan membackup orang sekitarnya, jadi orang terfokus kepada kita. Jadi inner beauty sebenarnya mencerdaskan kesadaran spiritual. Lebih banyak inner beauty itu manfaatnya tidak hanya untuk cantik secara fisik, tapi juga cantik untuk secara kesehatan kita, untuk secara mental kita, psikologis kita. Karena emang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Apalagi kan baru pulang umroh gitu kan. Iya, ini yang Jadi auranya makin meningkat Nah, gitu ya. iya. Masya Allah ya. Jadi sebenarnya inner beauty itu adalah anugerah yang Allah kasih
kepada diri kita, tinggal kita bisa nggak mengaksesnya. Iya, gitu. Itu aja Jadi intinya. kayak sebenarnya inner beauty itu kita sendiri yang ngejalaninnya, tapi yang ngegandengnya tuh, yang mengarahkannya tuh guru gitu ya. Guru tuh sebagai perantaranya gitu. Bagaimana cara mengakseskan si inner beauty yang udah ada di dalam diri kita. Sering juga bertanya, setelah kita belajar inner beauty, apakah dia akan hilang? Nah, iya Nah, betul. sering Iya. ketakutan yang sering Hilang, terjadi kan, iya, gitu. hilang nggak nih Hilang setelah nggak ikut sih, inner beauty? iya. Atau misal saya kan kata aura itu berpengaruh kepada apa yang kita dalam hidup kita, Iya. pola hidup, gaya hidup, pola makan itu berpengaruh, Oh gitu. sangat berpengaruh. Sangat Jadi berpengaruh. aura itu kalau kita makan atau kita sering minuman keras atau pola hidup kita sehat, dan aura pun hasilnya kurang baik, Auranya akan menjadi. Nah, inner Yang nggak beauty baik, ini nggak baik. adalah untuk mengcover ketika kita melakukan satu kesalahan, dia akan bekerja untuk merubah, untuk membackup aura-aura yang kotor tadi menjadi Positif. Positif lagi. Positif vibes ya. Ya. positive vibe. Oh, dan inner beauty karena dilatih sering meditasi akan mencerdaskan juga, oh mencerdaskan. sangat mencerdaskan. Jadi pantesan ya ada orang yang kayak punya auranya tuh positif, ada yang Bisa lihat auranya gitu tuh cantik kayaknya gitu ya. enggak positif gitu. Jadi- Bener ya berarti ya. Jadi pernah nggak kita pernah melihat seseorang orang biasa aja, tapi kita nyaman, Iya Betul, Ngobrol betul. sama- kita terbayang-bayang ketika ketemu orang ini, kok kita kebayang sama orang ini. Itu akibat apa? Inner beauty-nya orang itu sudah memancar hingga merespon kepada cakra kita, masuk ke memori kita, tersimpan di cakra jantung, hingga kita kok saya ingat sama orang ini. Oh, iya. Kenapa? Nah, itu akibat inner beauty karismatik orang tadi yang telah keluar. Berarti inner beauty sama karismatik itu sama ya guru? Berbeda. Berbeda. Inner beauty dan karismatik itu berbeda. Inner beauty itu lebih cenderung untuk menunjukkan sisi lembutnya, Inner beauty sisi lembut. sedang karismatik itu menunjukkan sifat kewibawaan. Maka Oh. karismatik itu kelasnya biasa yang sering saya buat adalah untuk para Laki-laki. laki-laki. Tapi Bisa kalau juga ya. laki-laki boleh nggak ikut Kelas inner Inner beauty. beauty sangat boleh. Oh sangat Boleh. bisa ya. Harus Berarti dua-duanya. kelas inner beauty ini bukan cuma untuk perempuan, Iya. tapi bisa untuk laki-laki juga. Laki-laki Mungkin juga. sama pasangannya juga bisa ikutan Sangat. ya. Karena inner beauty itu bisa untuk mengharmonisasi Harmonisasi rumah tangga. Masya Allah, Jadi, banyak banget manfaatnya ya. ketika inner beauty ternyata. udah aktif, dia akan merespon bagi orang yang susah untuk bergaul, Introvert. tidak pede terhadap Lingkungan. fisiknya. Sosial, iya. Itu akan membuat dia menjadi lebih berani. Lebih Lebih percaya percaya diri. diri. Ya. Jadi oh ya, mau nanya nih guru, apakah inner beauty itu bisa mempengaruhi kesuksesan seseorang? Sangat. Sangat bisa. Karena inner beauty itu adalah sesuatu yang indah. Kita mau bisnis, kalau dari diri kita udah jelek, nggak akan bisa berhasil. Perbaiki dulu diri. Pengalaman saya ketika mengasih kelas inner beauty, rata-rata yang kelas itu ada pebisnis, dan mereka awalnya tidak pede dengan apa yang mereka miliki, karena di luar itu persaingan luar biasa. Dengan dilatihnya pola meditasi dan beauty hingga membuat rasa percaya diri, hingga mereka berani untuk berkompetisi di luar sana. Orang berjuang tidak hanya lihat produk, lihat apa yang pada diri kita dulu. Betul ya. Kita menawarkan produk, kalau produknya bagus tapi yang menawarkannya jelek, nggak bisa. Bisa juga. Jadi Nah. cocok banget ya sama aku berarti ya, siapa tahu bisa lebih sukses Amin. lagi. Buat kita semua ya. Betul. Nah, kalau kelas inner beauty itu sebenarnya adalah dalam rumah tangga, membuat orang menjadi harmonis, timbul rasa kasih sayang lebih dalam, begitu. Insya Allah, jadi banyak banget ya ternyata manfaatnya dari kelas inner beauty sendiri. Kebetulan kita juga kemarin baru ikut kelas guru 1 kali inner beauty. Iya. Dan memang tahapannya nggak 1 kali aja ya, guru Oh, ya. panjang banyak. Sangat panjang. Jadi Sangat buat kalian panjang. yang mau nanti bisa bareng-bareng juga sama kita ya. Yes. Karena kita kan masih di level 1. Kalau kalian mau ngejar level kita, buruan pokoknya. Iya. Ikut sekarang dari ikut sekarang. Sekarang. Dan di tempat kita latih inner beauty itu free, bebas. Ya. Artinya free ya, guys. kita Oke. tidak Oh, memungut jadi apapun. memang tidak dipungut Biaya apapun. Jadi kalian Masya Allah. tuh Oh, jadi benar-benar Karena ya, memang emang kayak buat- guru ini Iya,
Saya mengajak orang jariah ya. Amal jariah. mengajak Ya. orang untuk selalu berbuat baik kepada Masya Allah. lingkungan atau Panutan atau banget sekitarnya. ya. Panutan kita banget. Jadi inner beauty itu timbul lah ketika kita udah terlatih inner beauty-nya, timbul kasih sayang, rasa iba kita tinggi. Ah, iya. Gitu. Nah, maka kan untuk kelas orang-orang yang menjadi pebisnis, kita latih inner beauty-nya agar secara market dia bisa mempengaruhi orang, mengajak orang, dan juga kebanyakan yang ikut kelas inner beauty menemukan pasangan hidupnya. Amin. Oh, Ya, ya, berarti ya. ya. Cocok untuk saya ya. Kakak Yuli Saya aku cocok. ya. Buat teman-teman Cocok juga sekali yang untuk lagi saya. mencari jodoh, Jodoh. bisa deh ikutan kelas inner beauty ya. Cocok banget ya. Jadi untuk segala kalangan tuh bisa, Bisa, ya, kayak kalangan. Bisa. yang lagi mungkin jomblo, Jomblo. masih galau, Galau-galau, susah move on. bisa ikutan. Pokoknya tujuan-tujuan kalian apa, mau sukses, mau dapet Pokoknya jodoh, intinya apa lebih baik langsung. memperbaiki Bagi diri. Memperbaiki diri kita sih, lebih ke memperbaiki Ya guru ya, diri. betul ya guru kayak gitu ya. Dari segi fisik terlihat lebih cantik, Cantik, dari segi dari pribadi, dalamnya. akhlak juga Ya. Lebih baik, Iya. masya Allah. Seperti kita ini, kelihatan lebih auranya. Makanya di kelas inner beauty ini tidak bisa kita jabarkan terlalu panjang di Iya. ini pasti ada kelasnya, ada metodenya yang Jadi harus memang memang harus ikut. terlatih dengan sendirinya. Dan setelah kita belajar bersama, pasti bisa dilatihkan di rumah. Gitu ya guru ya. Nah, yang penting inner beauty adalah satu, positif. Pikiran selalu positif. Positif. Terus hatinya selalu terbuka untuk menerima suatu kebaikan Iya. dan siap untuk memaafkan apapun kesalahan. Masya Allah. Terus juga ya guru, kalau kaitannya inner beauty itu sendiri dengan ketuhanan, pasti kan ada di sini juga yang mempertanyakan kan dari sisi agamanya gimana, gitu. Bisa tolong dijelaskan. Oke. Saya jabarkan bahwa inner beauty itu adalah tidak mengenal agama. Global. Inner beauty ini seperti kita sering mendengar spiritual tidak harus mengenal agama, karena spiritual itu adalah konteks kepercayaan, keyakinan seseorang. Sedangkan inner beauty adalah yang Tuhan ciptakan pada diri setiap manusia dan dibangkitkan pada metode tertentu untuk bisa mendekatkan diri kepada Tuhan Allah. Jadi dengan orang terlatih meditasi inner beauty-nya, dengan pengalaman inner beauty ini, dia akan banyak belajar dari sisi hidupnya. Belajar sisi hidupnya seperti dia ketika inner beauty-nya menjadi baik, ketika dia bersosial dengan masyarakat, dia akan cenderung lebih menjadi pribadi yang baik. Karena pribadi yang baik pasti dekat sama Tuhan. Betul, guru. Jadi memang berkaitan ya. Sangat berkaitan. Apalagi? Pengalaman Kak Yuli setelah Ya, mengikuti kelas pengalamannya. inner beauty kan gimana? Coba. Gimana tuh? Kan sedikit introvert kan Ya. kakaknya. Setelah ini gimana? Sedikit introvert ya. Dan sekarang lebih kayak percaya diri. Percaya diri. Pertama, cuma memang Iya, betul. sebelumnya juga memang kurang konsentrasi gitu loh dulu sebelumnya ya. Iya. Sebelum mengikuti Kelas inner beauty inner ini. beauty ini kan kayak konsentrasi tuh kurang gitu. suka ngeblank gitu. Suka ngeblank gitu. Suka lupaan ya. Lupaan tuh pandai, Iya, emang dia orang lupa banget. gagal fokus, lupaan. Sekarang Cuman lebih- setelah Mengikuti. mengikuti kelas inner beauty bersama guru, kayak lebih apa namanya? Buat pede. Iya, lebih pede itu pertama. Terus kayak apa namanya? Lebih berkonsentrasi. Konsentrasinya juga lebih baik. Ya, kadang memang inner beauty itu tujuannya adalah membuat kita yakin. Oh iya. Membuat kita yakin, karena dengan keyakinan itu kita bisa melakukan tindakan apa yang menurut kita benar. Maka inner beauty itu kan sebenarnya energi yang terpancarkan dari tubuh, teresonasikan pada lingkungan sekitarnya, hingga membuat kita berani mengambil satu tindakan-tindakan yang sangat positif. Maka inner beauty sangat baik bagi seorang pengusaha, bagi seorang pimpinan di suatu instansi. Ini penting, karena inner beauty adalah menunjukkan karakter sebenarnya. Akhirnya karakter diri manusia itu pada dasarnya baik. Tidak ada yang pemarah dan sebagainya, semua baik. Berarti kan tentang kontrol dirinya dia Nah, itu yang harus. akhirnya dia sebagai penyeimbang antara kita kepada Tuhan. Begitu. Tapi memang kerasa banget sih. Kerasa Jadi, banget sih ya. Waktu sebelum ikut Kelas. kelas inner beauty ini, aku tuh jujur orangnya sebenarnya agak nggak percaya diri kalau lagi berbicara di depan orang banyak. Sekarang? Tapi entah kenapa
kayak udah 2 kali saya berbicara depan orang banyak itu nggak ada perasaan gemeter atau Deg-degan. tidak percaya Berkurang diri lah gitu. ya, Jadi berkurang. bener-bener yakin, bahkan nggak ada deg-degan sama sekali, kayak udah percaya diri aja padahal di depan tuh orang banyak. Jadi kayak berbicara juga semakin lancar gitu loh guru. Iya. Emang kayak gitu fungsi dari inner beauty. Iya. Iya, jadi ya teman-teman, inner beauty ini sekali ikut kelas tapi banyak hal yang didapat. Biasanya manfaatnya ya. Biasanya untuk berbicara di depan umum itu kita perlu ada kelasnya tersendiri. Kemudian untuk mengeluarkan kecantikan kita, Ada kelasnya mungkin juga. perlu juga ke klinik. Tapi itu all in one ya. All in one. Beli perawatan ya kan. Nah, Betul. dengan kelas inner beauty ini kita bisa dapat semuanya. Bu. Semuanya. Masya Allah. Oke. Dan jangan lupa ya teman-teman, kita di sini gratis. Free. Tapi kalau mau perawatan boleh di Miso. Boleh ya iklan ya. Dulu Bahkan cantik diri. Kan dari dalam ya, kalau Iya. sama guru dari dalam di Iya. Misong Beauty. Tetap balance ya. Selalu balance. kecantikan dari dalam juga ada. Dan dari luar juga. dari luar Harus juga di maintenance dari Di luarnya maintenance dari juga. luar juga. Begitu. Jadi biar dari dalam cantik, di luar juga cantik. Masya Allah. Ya teman-teman, buat teman-teman kita semua udah merasakan kelas Yes. inner beauty ya. Kita bareng-bareng kemarin ikutan kelas inner beauty dan kita juga mengajak teman-teman nanti buat ikutan juga di kelas inner beauty bareng kita ya guru ya. Iya. Nanti kita akan umumkan kapan kelasnya itu dan kesimpulan tentang perbincangan kita kali ini guru, biar teman-teman juga lebih yakin untuk mengikuti inner beauty itu sendiri. Oke. Jadi kesimpulan pembicaraan kita tentang inner beauty malam ini adalah bahwa inner beauty adalah sesuatu yang ada pada diri manusia yang bisa kita kembangkan menjadi suatu kebaikan. Karena kecantikan itu tidak akan sempurna kalau tidak dibarengi dengan akhlak yang baik. Maka inner beauty itu mengajak kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah agar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan pribadi lebih baik, maka rezeki pun akan datang dengan sendirinya ataupun apa yang menjadi harapan doa kita selama ini. Begitu. Iya, Masya Allah. Nah, seperti itu ya teman-teman, kita sudah mendengarkan penjelasan semuanya dari guru tentang inner beauty, tujuannya dan manfaatnya. Jadi buat teman-teman semuanya yang sudah menonton channel ini dan kalian pengen ikutan kelas inner beauty, nanti kita akan informasikan lebih lanjut ya. Mungkin di sini akan ditulis ya nanti untuk kontak person ya. Dan jangan lupa teman-teman Instagramnya juga. Instagramnya follow kita nih, udah follow belum? Dan ingat teman-teman, kita di sini semuanya gratis Di ya. garis bawahi ya. Di garis bawahi gratis dan Tidak kalian mau bareng biaya. kita juga silahkan, nanti kita akan informasikan lebih lanjut kapan kelasnya akan dibuka. Oke, jangan sampai gak ikutan karena kalian akan nyesel. Kalau bukan hari ini, kapan lagi? Dan jangan lupa kalian juga harus subscribe channel YouTube ini, Sang Pencerah Anak Bangsa. Jangan lupa di like and comment video ini ya. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Dan pastinya aktifkan lonceng notifikasi di akun kalian supaya tidak tertinggal setiap update video dari Sang Pencerah Anak Bangsa. Terima kasih Terima kasih. ya kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Klik like, subscribe, dan klik loncengnya untuk notifikasi selanjutnya video terbaru.